Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi pada pagi hari ini kita akan mengadakan hikmah pagi yang akan dibawakan oleh Pak Wawan Gunawan dengan tema Berbuat baik kepada Allah. Temanya hikmah pagi kali ini berbuat baik kepada Allah. Pada Pak Wawan Gunawan dipersilakan. Sekolah yang beragama Islam kebetulan kata dia di sekolahnya nggak pakai kerudung, jadi terhitung Senin wajib kerudung. Oh gitu. Kan udah KBR. Oh sekarang belum ya? Sekarang dalam bahasa ini masih orientasi. Oh mana kamu enggak? Mohon. Ada satu tuh. Oh mohon. Beragama Islam tapi nggak pakai kerudung. Ya enggak mohon. Terhitung Senin wajib. Mohon. Enggak non. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Sama-sama. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anakku sekalian, para siswa kelas 10 yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini pukul 6:40 dengan cuaca yang cukup mendukung, sangat segar, kita masih bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kegiatan apa? MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan ini hari yang kedua ya. Hari yang kedua. Sampai besok terakhir akan selesai. Maka dalam masa-masa ini pertahankan stamina-nya sehingga bisa kegiatan dengan sebaik-baiknya. Untuk sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah, tidak pernah henti-hentinya. Setiap detik Allah pun memberikan nikmat kepada kita. Nikmat apa itu? Nikmat sehat. Sehat apanya? Sehat badannya. Terus? Sehat pikirannya. Sehat pikirannya? Sehat hatinya. Sehat hatinya? Apalagi? Sehat imannya. Apalagi? Sehat kantongnya. Ya, kalau kantongnya sakit, kanker, kantong kering, itu bisa memporak-porandakan sebuah bangunan rumah tangga. Ya, maka dengan nikmat-nikmat itulah kita harus mensyukurinya, menggunakannya dalam rangka melakukan kebaikan kepada Allah. Allah itu sangat baik kepada kita, sangat baik. Coba, apa yang Allah berikan kepada kita? Kalau ditanya kepada Anda, siapa yang paling berjasa dalam hidup Anda? Jawabannya siapa? Orang tua kan? Semuanya orang tua, padahal siapa yang paling berjasa dalam hidup ini? Bukan orang tua, yang paling awal siapa? Siapa dalam hidup ini? Allah, bukan orang tua. Baru turun pada level kenapa Allah sayang kepada kita? Kenapa Allah sayang kepada kita? Kenapa orang tua sayang kepada kita, ibu, bapak sayang kepada kita? Kenapa? Kenapa? Ketika lahir, ibu merawat anak dengan sebaik-baiknya. Kenapa sampai ada rasa sayang ibu kepada anak? Kenapa?
Karena Allah menyimpan rahmah di dalam diri setiap ibu dan bapak. Kalau Allah nggak nyimpan rasa rahmah dalam diri bapak dan ibu, lahir diantep tuh, diantep kan baik, lapar biarin aja. Karena Allah meniupkan meniupkan rahmah ke dalam diri orang tua kita, ya orang tua sayang kepada kita. Ya, itu adalah anugerah Allah kepada orang tua. Orang tua nggak punya rasa cinta kepada anaknya, ya Anda mati di 5 hari pertama udah mati. Kalau ayam tanpa perawatan orang tuanya bisa hidup. Coba ayam bisa kan? Netes langsung jalan-jalan bisa kan? Kalau anak kan nggak bisa. Nikmat yang paling awal kan hidup. Dulu Anda nggak ada kan? Dulu tahun berapa lahir? Tahun berapa lahir ke dunia ini? 2008. Berarti 2007 udah ada di alam semesta ini, di dunia ini? Belum ada. Belum ada lahir di Cikupa ini kan? Tiba-tiba kita ada kan? Siapa yang mengadakan itu? Allah. Jadi kalau ada orang ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, itu namanya sungguh terlalu. Buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Artinya apa? Kaifa takfuruna billah, bagaimana engkau kufur kepada Allah padahal kamu itu dulunya mati. Fahyakum, Allah hidupkan kamu, terus setelah hidup diapain lagi? Kemudian dimatikan lagi nanti. Udah dimatikan apa lagi? Dihidupkan lagi. Allah menghidupkan manusia. Udah menghidupkan, dimatikan. Udah dimatikan, hidup lagi. Ya, begitu. Dulu kita nggak ada, sekarang ada. Siapa yang mengadakan kita? Allah. Allah hidupkan kita. Allah ngasih tubuh yang sempurna kan? Mana tubuh yang sempurna? Kalau kaki tidak sempurna, mungkin hari ini nggak ada di sekolah ini kan? Kaki bisa berjalan, tangan bisa memegang, mata bisa melihat. Coba kalau nggak punya mata, naik motor, nabrak. Punya HP nggak punya mata, bisa melihat HP. Kalau nggak punya mata, mata bisa melihat. Kuping bisa mendengar. Coba kalau kupingnya budek, saya ngomong berjam-jam, didengar nggak? Nggak bakalan dengar. Lisan bisa berbicara kan? Bisa berbicara, ngomong. Bisa bernyanyi kan? Kenal dengan Lesti, nyanyi dangdut dari Cianjur. Lesti kemarin tampil di Talaga Sari, nyanyi dangdut, satu lagu berapa? Bayarnya 20 juta satu kali, satu lagu. Itu apa itu? Suara kan? Siapa yang menciptakan suara itu? Siapa yang bikin suara? Allah. Bukan produk sendiri. Apalagi yang paling besar, apa ini? Otak. Untuk apa otak digunakan? Untuk berpikir. Otak ini juga sekaligus menjadi kepala pemerintahan dalam tubuh kita. Semua organ tubuh digerakkan oleh atas perintah otak. Kalau otak Anda bermasalah, kaki nggak bisa digerakkan, tangan nggak bisa digerakkan. Semua organ tubuh bergerak karena instruksi dari otak. Coba kalau saraf otak itu putus satu saja, pecah satu saja, apa yang terjadi? Maka namanya apa? Itu bisa lumpuh sebelah itu. Ya. Jadi Anda harus yakini bahwa sampai hari ini Allah baik kepada kita. Nih kita menghirup udara yang begitu segar. Apa namanya? Oksigen. Dihirup. Bayar enggak menghirup udara oksigen itu?
nggak bayar, gratis. Coba kalau beli oksigen ke rumah sakit, coba dirawat semalaman di rumah sakit pakai tabung yang gede itu, harganya berapa? 3 juta satu tabung itu. 3 juta tabung itu sehari habis itu. Sekarang hidup udah berapa hari? Udah berapa hari? Setahun berapa hari? 365 kali berapa tahun sekarang usianya? Ada 15 kali 365 berapa? 1000 sekian. Kalikan 3 juta berapa? Berapa miliar itu? Punya uang 1 miliar? Tegaduh kan? Iya, Allah kan gratis kan? Allah gratis. Nih matahari mulai bersinar, lihat tuh matahari. Nanti akan ada badan yang hangat. Bayar nggak panas sinar matahari? Nggak bayar. Coba Anda nyetel listrik lampu di rumah, bayar nggak ke PLN? Bayar. Pakai pulsa sekarang berapa pengeluaran listrik dalam 1 bulan itu bisa 1 juta. Tapi kalau Allah ngasih ini kan gratis semua, gratis semua. Jadi apa kesimpulannya? Allah itu, gimana kesimpulan akhirnya dari data-data itu? Allah itu sangat baik kepada kita. Mana ayat Allah sangat baik? Mana Allah itu maha pemurah, maha pengasih? Ayatnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Apa artinya? Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahmani, maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Ar-Rahim, maha penyayang yang tak pernah terbilang. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Kadang yang tidak diminta pun Allah kasih. Tidak diminta Allah kasih kan? Anda minta hidup enggak? Enggak, tapi Allah hidupkan kan? Anda minta sehat enggak? Allah kasih sehat kan? Tuh. Jadi Anda bertafakur tentang diri kita, maka betapa baiknya Allah kepada kita. Maka kita harus berbuat baik kepada Allah. Bagaimana caranya? Sholat, apalagi ngaji, zikir, tahajud. Nah sekalian, bentuk berbuat baik kepada Allah adalah dengan apa? Dengan ketakwaan. Apa takwa itu? Apa takwa? Bukan dijitak malah ketawa. Takwa. Ada pasangan takwa di sini? Batak Jawa? Oh, enggak ada. Takwa itu apa takwa? Apa takwa itu? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Apa itu? Apa? Bisa bacakan tuh bahasa Arab. Ada yang ahli bahasa Arab di sini? Yang dari pondok pesantren Darul Qolam, dari Cimone, Babus Salam, Ruhul Jadid, nggak ada? Ada? Coba terartikan. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Apa artinya? Menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Perintah Allah laksanakan, larangan Allah ditinggalkan, jangan dibalik. Perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dilaksanakan, itu dibalik. Nah sekalian, sekali lagi bahwa Anda masuk ke SMA 4 ini tujuannya apa? Hah? Tujuannya apa masuk SMA 4 ini? Pengen apa? Untuk menambah wawasan dan untuk menambah ilmu. Menambah wawasan Dan untuk menambah ilmu.
Ilmu cuma satu. Iya, yang lainnya nggak ada. Coba apa tujuan Anda masuk SMA 4 ini? Ingin meningkatkan kompetensi. Ingin Kompetensi. Maksudnya? Ya, dari kemampuan saya ingin meningkatkannya di SMA ini. Oh, dari sisi ini keilmuan. Ada yang lain? Tujuannya apa? Menuntut ilmu dan mengembangkan diri. Menuntut ilmu. Ya, ada dua, hampir sama ya. Tujuan masuk ke sini tadi mengembangkan kompetensi. Yang berikut tadi, yang dua sama, ingin menuntut ilmu. Kalau cuma itu terlalu rendah tujuan Anda itu. Terlalu rendah. Tuh lihat di belakang tuh ada beberapa siswa yang diterima di PTN. Lihat, ada kurang lebih ada ya 60 kayaknya ada ya 60. Anak sekalian, kalau tujuannya sekedar pinter dapat ilmu, itu nggak dijamin Anda selamat dunia akhirat. Ya, kalau hanya mencari ilmu saja, ranking 1 diterima di PTN tuh ada beberapa puluh orang, nanti lulus dari sana bekerja dapat gaji yang tinggi, dijamin selamat enggak? Jamin selamat enggak? Ya, kalau Anda tujuannya sekedar mencari ilmu saja, dapat kompetensi yang bagus, Anda hebat, cocok di sini. Ya, karena buktinya tuh banyak anak-anak kita yang diterima di PTN. Ketemu alumni dari SMA ini, ketika ketemu berapa tahun ke depan sudah bawa mobil, rumahnya bagus-bagus. Tetapi anak sekalian, itu nggak dijamin Anda selamat. Nggak dijamin Anda selamat kalau sekedar pinter. Sekarang kebanyakan orang pinter kan? Pinter tapi gimana? Bukan bodoh. Tapi mereka tidak punya ketakwaan kepada Allah. Ya, jadi saya ingin memperbaiki tujuan Anda masuk ke SMA 4 ini. Kalau sekedar pinter saja, saya kira terlalu rendah, itu bukan tujuan yang ideal. Karena tadi saya bilang kalau pinter dapat ilmu, ya, itu tidak dijamin Anda selamat. Mana yang ideal tujuan Anda ke sini itu? Mana yang ideal itu? Ada yang punya tujuan yang lain selain berilmu? Ada? Apa lagi? Begini, saya sampaikan pesan Imam Asy-Syafi'i. Siapa? Kenal nggak Imam Asy-Syafi'i? Kenal nggak? Pas dengar nggak Imam Asy-Syafi'i? Pernah dengar nggak? Dia seorang ulama dunia, menjadi rujukan dalam masalah fikih ibadah. Ya, kata beliau, dia mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Dengar kalimatnya, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Fa idza lam yakunna la'tibaron bizatihi. Ada yang tahu artinya? Yang benar artinya dikasih hadiah enggak? Yo, yang benar artinya saya kasih hadiah 50.000. Ada yang bisa? Hayatul fata, dengerin artinya, hidupnya seorang remaja. Kata Asy-Syafi'i, wallah, demi Allah, dengan dua hal. Satu, bil ilmi, dengan ilmu. Kedua, watuqa, dan dengan takwa. Ada berapa? Ada dua. Bil ilmi, watuqa, dengan ilmu dan takwa. Fa dalam yakuna, jika tidak memiliki dua-duanya, ilmu nggak punya, takwanya kagak, la'tibaron bidzati, maka dirinya dianggap tidak ada. Kata Imam Syafi'i, salatkan 4 takbir, takbirkan 4 kali. Apa takbir 4 kali itu? Tahu nggak takbir 4 kali? Apa? Salat apa namanya yang takbir 4 kali? Salat apa yang takbirnya 4 kali? Hah? Salat apa yang takbirnya 4 kali? Salat apa?
SMP dipelajari nggak bab sholat jenazah? Dipelajari nggak? Berapa takbir di situ? 4 takbir ya. Usolli ala hadhil mayitati arba'at takbiratin fardol kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca apa di situ? Al-Fatihah. Allahu akbar. Baca apa itu? Sholawat. Allahu akbar. Baca apa lagi? Doa. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Takbir lagi sekali lagi. Baca doa apa? Allahumma la tahrimna ajroha wa la tabtina ba'daha waghfir lana wala. Salat apa yang takbirnya 4 kali? Salat jenazah. Jadi kalau orang tidak punya ilmu, tidak takwa kepada Allah, itu dianggap mayit yang berjalan-jalan di permukaan bumi. Segera sholatkan saja orang seperti itu. Bisa dipahami? Jadi saya ingin, tujuan Anda yang benar adalah pengen berilmu, kedua pengen jadi orang takwa. Kata Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, siapa orang yang mulia itu? Siapa orang mulia dalam pandangan Allah? Apakah orang-orang yang berilmu? Bukan. Siapa orang yang mulia di hadapan Allah di seluruh manusia itu siapa? Bacakan ayatnya, dengerin. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya apa? Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling apa? Atqakum artinya apa? Orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling pintar, bukan. Orang yang paling bertakwa. Nah, sekalian, dari sisi akademik saya bangga menjadi warga SMA 4. Sangat-sangat bangga, Bu. Tapi dari sisi ibadah, saya sangat sedih. Saya sering menangis lihat anak-anak SMA 4 ini ya. Sering menangis melihat anak-anak ini. Azan berkumandang. Saya kadang keliling ke kelas-kelas, anak-anak gak mau sekolah. Dikeprak-keprak aja mereka gak tahu lari kemana tuh. Kan kata Allah, hayya ala sholat, hayu sholat, hayu sholat. Hayya ala sholat, hayu kita raih kebahagiaan. Tahu falah? Tahu falah enggak? Sukses dan bahagia kan? Kok ada yang bahagia kenapa gak mau? Terus sekalian, saya kadang bersedih hati ya. 32 angkatan yang saya ajar di tahun 91 sampai yang terakhir 2024 ini, saya sering menangis, sedih. Kenapa anak-anak kok nggak mau sholat? Ya, sering sekali ada berkumandang, masih aja anteng di kelas, ada yang main HP segala macam. Maka nggak tahu yang angkatan hari ini nih, yang kelas 10 ini, apakah sama dengan kakak-kakaknya yang lain?